Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas di masih bab qasmis shadaqat, bagian zakat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu shadaqatu, tidaklah halal sedekah, maksudnya zakat, li ghaniyin, untuk orang kaya. Jadi dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat itu memang mendekati orang kaya. Maka Nabi menegaskan la tahillu shadaqatu li ghaniyin, tidak halal zakat itu untuk orang kaya, illa, kecuali. Nah, jadi kalau bahasanya illa, jadi mafhum mukhalafahnya kecuali li khamsatin, untuk 5 macam golongan. Berarti orang kaya yang boleh menerima zakat. Secara tegas, secara umum, bahwa orang kaya itu tidak halal bagi dirinya menerima zakat, kecuali orang-orang kaya yang boleh. Siapa orang-orang kaya yang boleh menerima? Nah, itu maksudnya. Yang pertama, li'amilin 'alaiha. Yang pertama adalah para pengurus 'alaiha, atasnya zakat. Jadi para amil zakat, meskipun mereka orang kaya, boleh menerima atau mengambil bagian dari zakat itu, dengan syarat bahwa dia memang benar-benar amil. Dalam mazhab Syafi'i, amil itu harus diputuskan dan ditunjuk oleh qadhi, pemerintah yang berhak memberikan mandat terhadap orang-orang atau kelompok yang memang ditugaskan untuk mengelola zakat, mengambil dan mendistribusikan zakat. Dijelaskan bahwa yang namanya amil itu tidak cukup yang seperti praktek dilakukan oleh masyarakat kita. Setiap bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, seminggu bentuklah amil zakat. Jadi amil zakat itu mereka katakan mereka yang ngurus zakat, cuman dimulainya kapan? Sebelum Idul Fitri, seminggu atau paling tidak beberapa hari sebelum itu. Dan itu pun ditunjuk oleh para pengurus-pengurus masjid atau langgar musola saja. Tidak ada, kalau bahasa sekarang, di-SK-kan, dimandatkan atau ditugaskan, yang ditandatangani oleh qadhi terhadap siapa yang diberikan tugas untuk mengelola zakat. Nah, jadi mereka mengaku ambil zakat. Kata ulama yang demikian, karena dia tidak kati mandat dari qadhi, ditunjuk oleh qadhi, mereka tidak terkategori sebagai amil zakat, tetapi sebagai orang yang memberikan bantuan seikhlasnya karena Allah, dan dia termasuk dikategorikan penerima dan penyalur saja, dan dia tidak termasuk kategori amil. Berarti kalau seandainya orang yang ngurus zakat tadi tanpa mendapatkan mandat atau tanda penunjukan dari qadhi yang berhak di wilayah itu sebagai amil zakat, maka kalau dia orang kaya, maka tidak berhak dia menerima bagian dari zakat yang dikelola. Nah, kemudian orang yang termasuk amil zakat itu pekerjaannya bukan sehari dua. Bahkan ada ulama mengatakan sampai 2 tahun berkecimpung di situ. Jadi seperti badan amil zakat, baz, kalau kita nih. Kalau dia memang sudah ditunjuk oleh qadhi atau pemerintah setempat yang punya hak memberikan tugas itu, maka dia termasuk amil zakat karena dia mengelola sejak awal. Nah, itu termasuk amil zakat. Seandainya orang kaya, maka dia berhak menerima bagian dari zakat itu. Maka dikatakan tadi, awalnya orang, asal hukumnya orang kaya itu tidak halal menerima harta zakat, tapi di kemudian dia termasuk bahagian 5 orang ini. Yang pertama tadi amil zakat, maka dia boleh mengambil bagian dari zakat. Berarti tidak haram, berarti jatuhnya halal.
Au rajulin ishtaraha bimalihi. Nah, yang berikutnya kita lihat beberapa referensi yang menafsirkan tentang rajulin ishtaraha bimalihi. Seseorang yang membeli harta zakat tadi dengan hartanya sendiri. Maka kata ulama tentunya hal itu boleh karena dia membeli dengan harta sendiri. Jadi maksudnya ini, ada orang kaya, dia melihat zakat yang diterima orang-orang miskin itu tadi dibelinya, entah bentuk beras yang diterima oleh wong tadi atau dalam bentuk barang yang dibelikannya tadi lewat duit zakatnya tadi dibelikannya barang. Kemudian orang kaya ini dengan hartanya sendiri dibelinya harta yang atau barang yang diterima berupa zakat oleh orang miskin tadi. Maka ini termasuk kategori orang kaya yang boleh dia ngambil atau menerima harta zakat tadi. Ya. Tapi seandainya kata ulama dia memberikan zakat, misalnya aku nih wong kaya menunjuk ke zakat dengan si David misalnya. Sudah diterima oleh David, ku beli lagi Pit. Ku beli Bepit karena kau perlu duit kage. Entah beras apa-apa. Maka kata ulama itu jatuhnya hukumnya makruh. Karena ngambil lagi kalau bahasa gitu. Tapi walaupun dibelinya. Tapi kalau dia umumnya dia membeli harta zakat yang didapat oleh orang-orang miskin dengan hartanya sendiri, maka ini termasuk terkategori orang kaya yang boleh mengambil bagian atau hak daripada harta zakat itu. Berikutnya, au gharimin, orang yang berhutang. Orang berhutang ini wong kaya yang berhutang. Berhutangnya tadi untuk kebutuhan misalnya, ya, untuk kebutuhan mendamaikan orang atau berbentuk bangunan untuk ibadah dan sebagainya, dia jaminnya. Atau kemarin ada kiai kita, beliau itu ngambil bagian zakat dari gharib karena aku ngasih zakat dari kawan, kata beliau bukan sabilillah ini aku nerima. Tapi kata beliau ini dari gharib karena beliau buat pesantren. Nah, berhutanglah dia tadi material apa-apa. Nah, untuk memenuhi bayar hutangnya tadi, maka dia merasa berhak dan boleh menerima zakat tadi. Meskipun beliau orang kaya. Karena dia termasuk kategori gharib. Orang yang berhutang. Walaupun dia orang kaya, dia boleh menerima bagian harta tadi. Zakat. Au ghazi fi sabilillah. Berikutnya atau orang yang berperang di jalan Allah. Nah, ini meskipun yang berperang itu orang kaya. Ya. Dari tafsir hadis ini, meskipun orang yang berperang itu orang kaya. Jadi hartanya digunakan untuk semata-mata membiayai biaya perang dari persenjataan dan sebagainya. Maka ketika ada bagian zakat, dia boleh menerima bagian zakat tersebut meskipun dia orang kaya. Berikutnya, au miskinin tusaddiqa alaihi minha. Orang miskin yang menerima zakat atasnya tadi daripada zakat tadi, fa ahda minha li ghaniyin. Maka dia memberikan daripada zakat bagiannya tadi kepada orang kaya. Apa maksudnya? Misal ada orang miskin yang nerima harta zakat entah dalam bentuk beras atau bentuk duit. Kemudian dia ngajak ngundang wong kaya makan di rumahnya. Dia sama-sama makan di situ kata ulama. Maka orang kaya tadi boleh makan tadi. Ya. Walaupun harta yang didapat orang miskin tadi hasil dari menerima bagian zakat, tidak haram. Atau ada orang miskin yang mendapatkan harta zakat
kemudian begitu cinta dan kasihnya kepada seseorang yang memang orang kaya, dan tanda terima kasih dia hadiahkan harta zakat tadi kepada orang kaya. Maka dari pengertian hadis ini, orang kaya yang seperti ini boleh dia makan atau ngambil harta, meskipun harta tadi merupakan zakat untuk orang miskin. Intinya bahwa harta zakat itu tidak halal bagi orang kaya. Maka berhati-hati. Apa arti wong kaya? Wong kaya itu yang melebih-lebih. Itu wong kaya, lebih dari kebutuhan. Ya, kalau sudah lebih dari kebutuhan, apalagi punya simpanan duit maksudnya. Punya simpanan harta pin, bukan simpanan lain pin. Punya simpanan lain, simpanan lain. Simpanan harta dari yang dia miliki, maka terkategori dia termasuk uang kaya. Nah sekarang kan banyak uang yang ngaku miskin. Giliran ada bagi-bagian, ada bansos-bansos, berebut ngaku jadi miskin. Giliran ada sumbangan untuk gawe baik, untuk gawe sosial, gawe kegiatan agama, berebut ngaku buntu tidak kasih duit. Nah, ini penyakit uang sekarang. Nah, jadi inilah cara pembagian harta, termasuk pembagian zakat. Ya. Jadi orang kaya intinya memang mutlak mereka tidak halal menerima zakat. Tapi ketika dalam kondisi yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi, berdasarkan tafsir hadis yang disampaikan oleh ulama, maka kelima golongan ini tidak haram bagi dia makan atau ngambil harta zakat tadi, meskipun tidak langsung dia ngambil diterimanya tadi maksudnya. Jadi lewat tangan siapa, lewat prosesnya mak mano, ya. Tapi kalau tidak kati alasan dari limo ini tadi, ya, misal ada orang miskin dapat zakat, dia datang ke rumahnya diambilnya, sebagai apa? Sebagai upeti kau misalnya. Padahal dia orang kaya, maka tidak boleh. Ya. Tapi ketika orang miskin tadi menghadiahkan karena beberapa sebab prosesnya seperti itu, ya, maka dalam hadis ini dan ditafsirkan oleh pakar hadis, maka itu terkategori boleh orang kaya menerima atau mengambil harta yang termasuk kategori harta zakat. Paham ya? Ngerti ya? Insyaallah. Tidak bingung tidak ya? Kalau nyengok sekilas hadis ini bingung apa maksudnya hadis ini. Tapi setelah kita teliti, kita telaah, dan kita baca beberapa referensi tentang tafsir hadis ini, oh itu rupanya. Wallahu a'lam.